Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali mata kuliah manajemen operasi dengan materi pengelolaan kualitas. Pengelolaan kualitas dalam manajemen operasional ini dapat membantu dalam membangun strategi terkait dengan depresiasi, biaya rendah, sehingga dengan adanya perbaikan pada kualitas membantu perusahaan meningkatkan penjualan maupun mengurangi biaya-biaya, di mana dengan meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya-biaya ini juga dapat meningkatkan profitabilitas. Nah, dengan peningkatan penjualan biasanya ini terjadi sebagai kecepatan perusahaan untuk merespon peningkatan atau penurunan harga jual terkait dengan meningkatnya reputasi perusahaan untuk produk yang berkualitas. Kualitas juga mempengaruhi keseluruhan organisasi, mulai dari pemasok sampai ke pelanggan, mulai dari desain produk sampai ke pemeliharaan. Nah, itu sangat penting rangkaian daripada aktivitas peningkatan kualitas. Peningkatan kualitas juga ini juga dapat meningkatkan keuntungan penjualan, keuntungan biaya. Definisi daripada kualitas, kualitas merupakan kemampuan suatu produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kualitas ini untuk menciptakan produk atau jasa memenuhi kebutuhan pelanggan sesuai dengan keinginan pelanggan tentunya. Kualitasnya seperti apa? Nah, ada tipe pendekatan kualitas. Pertama, kualitas berbasis pengguna, di mana kualitas tergantung kepada audiensnya atau konsumennya. Pendekatan ini biasanya digunakan oleh orang pemasaran dan pelanggan. Nah, ini audien, itu pelanggan atau konsumen. Terus yang kedua, kualitas berbasis manufaktur. Nah, ini diterapkan oleh manajer produksi. Dalam pendekatan ini, kualitas suatu barang berarti pemenuhan standar dan membuat produk dengan benar sejak awal. Berarti ini dalam pembuatan produk harus sesuai dengan standar operasional sehingga produk yang dikeluarkan benar dan baik. Ketiga, kualitas berbasis produk. Nah, ini memandang bahwa kualitas sebagai variabel yang presisi dan dapat dihitung. Nah, ini tentang pendefinisian kualitas. Terus ada pertanyaan, mengapa kualitas sangat penting? Nah, ini kualitas ini sebagai elemen yang terpenting dalam operasional, karena kualitas memiliki implikasi, yaitu pertama reputasi sebagai reputasi perusahaan. Dengan adanya kualitas ini sebagai reputasi perusahaan. Nah, kualitas akan muncul dalam persepsi mengenai produk baru perusahaan, praktik kerja, hubungan pemasok, promosi, Nah, ini terkait dengan reputasi perusahaan. Yang kedua adalah dengan adanya kualitas ini sebagai kewajiban produk. Nah, perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendorong standar produk dan melarang produk yang tidak memenuhi standar. Jadi dengan adanya kualitas ini sebagai kewajiban produk, karena
diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi jangan sampai produk yang diciptakan atau dikeluarkan oleh perusahaan itu merugikan konsumen ya. Yang ketiga, implikasi global ya. Nah, ini untuk perusahaan dan negara dalam bersaing secara efektif. Ini dalam perusahaan global, perusahaan antar beberapa negara. Nah, produk harus dapat memenuhi kualitas atau standar rancangan dan ekspektasi harga global, harga internasional tentunya. Nah, ini implikasi kualitas ya, dari kualitas. Mengapa kualitas sangat penting? Yaitu implikasinya ada 3 ya. Nah, ada standar kualitas ya, penerapan standar kualitas. Nah, standar kualitas itu diantaranya standar kualitas internasional ISO 9000, pengambilan keputusan, pendekatan sistem untuk mendukung manajemen dan hubungan pemasok saling menguntungkan ya. Nah, ini standar kualitas internasional ISO 9000. Banyak negara-negara sudah melakukan uji sertifikasi ya terhadap perusahaan-perusahaan untuk menjalankan bisnis. Ini biasanya kualitas ISO ini kepentingannya untuk menjalankan bisnis secara global ya. Nah, sehingga perusahaan-perusahaan global membutuhkan sertifikasi ISO. Yang kedua adalah terkait dengan biaya kualitas. Biaya kualitas ini biaya untuk melakukan hal yang salah. Nah, berkaitan dengan biaya berkaitan dengan kualitas ya. Adalah harga atas ketidaksesuaian, biaya untuk melakukan hal yang salah, atau biaya harga atas ketidaksesuaian. Nah, kualitas ini ada 4 kategori utama biaya kualitas. Pertama, biaya pencegahan. Nah, biaya pencegahan ini biaya yang terkait dengan pengurangan potensi barang atau jasa cacat. Nah, contohnya pelatihan, program peningkatan kualitas ya. Yang kedua adalah biaya penilaian. Biaya penilaian terkait dengan evaluasi barang, proses, bagian, dan jasa. Contohnya percobaan, lab, pemeriksaan, pengawasan. Nah, itu biaya kualitas, kategori utama biaya kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal. Nah, ini biaya yang diakibatkan dari produksi barang atau jasa yang cacat sebelum dikirim ke pelanggan. Nah, ini bisa kalau terjadi cacat ada itu pengerjaan kembali ya atau penghentian. Yang selanjutnya biaya-biaya kegagalan eksternal. Ini biaya yang terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat. Nah, ini contohnya bisa juga melakukan pengerjaan kembali atau bisa juga retur barang ya. Nah, atau kehilangan goodwill ataupun biaya untuk masyarakat ya. Nah, ini biaya-biaya kualitas ya. Ada 4 kategori biaya kualitas. Nah, dalam manajemen kualitas ya, dalam pengelolaan kualitas ada pemimpin yang menemukan falsafah pengelolaan kualitas, yaitu pertama adalah Edward Deming. Nah, ini falsafah Deming ini bersikeras terkait manajemen harus bertanggung jawab ya untuk membangun sistem yang baik. Terus 14 poin untuk implementasikan perbaikan kualitas. Jadi falsafahnya
bahwa manajemen harus bertanggung jawab. Yang kedua, membangun sistem yang baik. Keempat, ada 14 poin dalam mengimplementasikan perbaikan kualitas. Pemimpin yang kedua adalah Joseph Juran yang menemukan pengelolaan kualitas. Ini pelopor mengajarkan orang Jepang untuk meningkatkan kualitas. 3, Armand Feigenbaum. Nah, ini Total Quality Control ya. Bukunya tahun 1961 berkaitan dengan total kualitas kontrol ya. Mencantumkan 40 langkah untuk proses perbaikan kualitas. Jadi pengelolaan kualitas itu ada bapak kualitas namanya, yaitu ada Edward, Joseph. Edward ini bisa disebut kualitas Deming ya, Juran dan Armand atau Feigenbaum. Nah, ada dalam total quality management ada standar-standar yang harus dilaksanakan dalam penilaian pengelolaan kualitas. Total pengelolaan total quality management atau TQM, atau bisa disebut juga pengelolaan kualitas ya, manajemen. Nah, ini TQM ini adalah manajemen dari keseluruhan organisasi ya, sehingga organisasi itu dikatakan unggul di skala aspek ya, mulai dari barang maupun jasa yang penting bagi pelanggan ya, yang penting bagi pelanggan. Ini TQM ini mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi secara keseluruhan ya, mulai dari pemasok sampai dengan pelanggan. TQM juga menekankan pada komitmen oleh manajemen untuk terus-menerus menuju keunggulan ya, dari berbagai macam aspek ya, terhadap barang dan jasa. Nah, ahli kualitas yang tadi Edward Deming ada 7 konsep. Nah, konsep program TQM yang dikembangkan oleh Edward Deming ya. Sebenarnya ada 14 poin, tapi kita bahas di sini 7 alat ya, alat konsep total quality management. Yang pertama adalah perbaikan berkesinambungan. Perbaikan berkesinambungan. Yang kedua, Six Sigma. Yang selanjutnya adalah pemberdayaan karyawan. Yang keempat, tolak ukur. 5, tepat waktu. 6, konsep Taguchi. Dan 7, ada alat-alat TQM, Total Quality Management. Perbaikan berkesinambungan. Nah, ini TQM perbaikan berkesinambungan menggunakan model PDCA ya. Plan, Do, Check, Act. Perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, dan tindakan. Tujuan akhir dari PDCA ini adalah kesempurnaan. Jadi perbaikan berkesinambungan ini dalam manajemen kualitas ya, mengharuskan proses perbaikan yang tidak pernah berhenti ya, baik itu mencakup orang ya, peralatan, pemasok, material maupun prosedurnya ya. Jadi ini adalah sebagai aspek operasional yang dapat diperbaiki secara terus-menerus ya. Yang tujuannya ya itu tadi, tujuan akhirnya adalah kesempurnaan. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini mengidentifikasi masalah dan membuat rencana.
Yang kedua adalah pelaksanaan menguji rencana. Ketiga, pengecekan apakah rencananya berjalan. Keempat, tindakan ini mengimplementasikan rencana dokumen ya. Plan ya, rencana pada tahap awal. Tim menyeleksi proses ya, aktivitas, metode, mesin atau kebijakan yang perlu diperbaikan. Nah, tim kemudian mendokumentasikan proses yang terpilih dengan menganalisis data, menetapkan tujuan kualitatif dari perbaikan dan mendiskusikan berbagai cara pencapaian tujuan. Ya, ini pada tahap berikutnya ini menjalankan rencana dan memonitor progres. Data dikumpulkan secara kontinu untuk mengukur perbaikan dalam proses. Terus cek ya, pengecekan. Ini tim menganalisa data yang dikumpulkan selama tahap perencanaan untuk menemukan beberapa dekat hasilnya terhadap tujuan yang ditetapkan pada plan ya. Kalau X ya, ini hasilnya baik dan sukses, tim ini akan mendokumentasikan proses yang direvisi sehingga menjadi prosedur standar dan menginstruksikan bagi siapa saja untuk menggunakannya. Nah, itu terkait dengan PDCA. Yang kedua adalah Six Sigma. Six Sigma ini adalah program yang direncanakan untuk mengurangi cacat, untuk mengurangi biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini Six Sigma. Model dari perbaikan Six Sigma yaitu DMAIC ya. D define, measure, analisis, improve, dan kontrol. Menentukan, mengukur, menganalisis, perbaikan, dan mengendalikan. Menentukan di sini tujuannya merupakan tujuan rencana ya, cakupan dan hasil, lalu menentukan informasi proses yang dibutuhkan. Mengingat definisi kualitas dari pelanggan. Mengukur ini proses dan mengumpulkan data. Mengukur. Kalau menganalisis ini data, berupa data, memastikan berulang kali hasilnya terdapat duplikasi dan direprodusibilitas ya. Yang lain mendapatkan hasil yang sama. Nah, ini analisis ini berupa data, memastikan berulang kali terkait dengan hasil yang terdapat di duplikasi. Keempat, perbaikan. Nah, perbaikan ini memodifikasi atau merancang ulang ya, prosedur maupun proses yang ada. Kelima, mengendalikan. Mengendalikan ini terkait dengan proses yang baru untuk memastikan tingkat kinerja dipertahankan ya. Nah, ini terkait dengan model perbaikan Six Sigma. Terus ada pemberdayaan karyawan. Ini pemberdayaan karyawan ini memperluas pekerjaan karyawan sehingga penambahan tanggung jawab dari kewenangan dipindahkan ke level yang serendah mungkin dalam organisasi. Nah, pemberdayaan karyawan ini caranya untuk membangun pemberdayaan karyawan, satu, membangun jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan. Yang kedua, mengembangkan pengawas untuk terbuka dan sportif, memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada karyawan, membangun organisasi dengan moral yang tinggi, menciptakan struktur organisasi yang formal sebagai tim dari siklus kualitas. Nah, ini terkait dengan pemberdayaan karyawan ya. Pemberdayaan karyawan ini tentunya melibatkan karyawan di setiap langkah dari proses produksi.
Yang selanjutnya adalah tolok ukur. Tolok ukur ini memiliki standar kinerja yang mewakili kinerja terbaik untuk proses aktivitas. Langkah-langkahnya untuk mengembangkan tolak ukur menentukan apa yang akan dilakukan, membentuk tim tolak ukur, mengidentifikasi mitra tolak ukur, mengumpulkan dan menganalisis informasi tolak ukur, mengambil tindakan untuk menyamai atau melewati tolak ukur ya. Nah, yang selanjutnya adalah tepat waktu atau just in time ya, JIT. Nah, tolak ukur ini tepat waktu ya, terkait dengan tepat waktu ini, sistem JIT ini dirancang untuk menghasilkan atau mengirim barang pada saat dibutuhkan. Ya, ini filsafat JIT ini merupakan konsep tepat waktu ya, konsep tepat waktu, salah satu perbaikan dan peningkatan penyelesaian masalah ya. Nah, sistem JIT dirancang untuk menghasilkan atau mengirim barang pada saat dibutuhkan. JIT berkaitan dengan kualitas ya. JIT itu berkaitan dengan kualitas. Kaitannya pertama, JIT memotong biaya kualitas. Nah, memotong kualitas ini maksudnya bila terjadi karena bahan sisa ya, pengerjaan kembali, investasi persediaan, dan biaya kerusakan berkaitan langsung dengan persediaan yang dimiliki. Karena terdapat persediaan yang dimiliki lebih rendah dengan JIT, biaya lebih rendah sebagai tambahannya. Persediaan menyembunyikan kualitas yang buruk, di mana JIT kemudian mengekspos kualitas yang buruk ya. Yang kedua, JIT meningkatkan kualitas. Nah, ini JIT mengurangi waktu tunggu. Nah, JIT meningkatkan kualitas ini dengan JIT mengurangi waktu tunggu, menyimpan bukti kesalahan, dan membatasi sumber kesalahan. Terus yang ketiga adalah kualitas yang lebih baik, berarti persediaan yang lebih rendah dan lebih baik, lebih mudah untuk menggunakan sistem JIT. Nah, tujuan penyimpanan persediaan adalah untuk melindungi kinerja produksi yang tidak bagus yang dihasilkan dari kualitas yang tidak andal. Jika kualitas yang konsistennya ada, JIT memperbolehkan perusahaan untuk mengurangi seluruh biaya yang terkait dengan persediaan. Nah, ini terkait dengan just in time. Selanjutnya adalah konsep Taguchi. Nah, ini Taguchi ini kerugian yang diterima oleh masyarakat sejak produk tersebut dikirim. Ada 3 konsep Taguchi ya untuk memperbaiki produk maupun proses kualitas. Pertama, kekuatan kualitas. Kekuatan kualitas ini produk yang secara konsisten dibangun untuk memenuhi kebutuhan pelanggan meskipun kondisi yang merugikan dalam proses produksi. Yang kedua, fungsi kerugian kualitas. Nah, ini konsep Taguchi yang kedua, ini fungsi matematis ya, yang mendefinisikan seluruh biaya yang berkaitan dengan kualitas yang buruk dan menunjukkan bagaimana biaya ini meningkat pada saat kualitas produk bergeser dari apa yang diharapkan pelanggan. Terus ada kualitas berorientasi sasaran. Nah, ini sebuah dari filosofi perbaikan terus-menerus untuk membawa produk tepat sasaran, kualitas berorientasi sasaran. Jadi karakteristik total quality management adalah fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal,
memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, memiliki komitmen ya jangka panjang, terus kerja sama tim, memperbaiki proses secara berkelanjutan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan ya, dan lain-lain ya. Jadi karakteristik TQM untuk meningkatkan kualitas manajemen, total quality management ya, maka harus selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan, secara terus-menerus, mempunyai komitmen, mengadakan pelatihan ya, dan lain-lain. Terus yang selanjutnya adalah alat-alat total quality management. Nah, alatnya ada lembar periksa, diagram pencar, diagram penyebab dan efek, grafik Pareto, diagram alur, histogram, dan diagram SPC ya. Lembar periksa, nah ini gambarnya lembar periksa. Lembar periksa ini adalah sebuah formulir yang dirancang untuk mencatat data ya. Dalam banyak kasus pencatatan dilakukan sehingga pola dengan mudah terlihat sementara data sedang diambil ya. Nah, ada gambarnya lembar periksa itu telepon instruction. Nah, itu contoh daripada alat TQM terkait dengan lembar periksa. Yang kedua, diagram pencar atau sebar. Nah, ini diagram pencar ini menunjukkan hubungan antara dua pengukuran. Hubungan positif ya antara panjang telepon ya, penjualan ya, positif penjualan, pengeluaran untuk iklan. Nah, itu ya. Antara penjualan dan iklan ya. Contoh diagram pencar. Terus ada diagram sebab akibat ya, penyebab atau efek ya. Nah, ini diagram ini mengidentifikasikan isu suatu kualitas ya. Nah, ini penyebab akibat atau efek. Jadi ada faktor penyebab ya, ada faktor penyebab, faktor utama, masalahnya apa. Ini diagram sebab akibat. Ada diagram alir, Diagram alir ini menunjukkan flowchart atau grafik menyajikan sebuah proses atau sistem dengan menggunakan kotak atau bernotasi dan garis yang berhubungan ya. Contoh daripada diagram alir. Terus ada histogram menunjukkan tentang nilai dari pengukuran dan frekuensi di mana setiap nilai terjadi. Itu ada diagram Pareto. Pareto ini metode dalam mengorganisasikan kesalahan atau cacat untuk membantu fokus atau usaha penyelesaian masalah. Itu diagram Pareto. Terus ada diagram SPC ya. Diagram SPC, statistical process control ya. Nah, ini memonitor standar, melakukan pengukuran, mengambil tindakan perbaikan saat barang atau jasa sedang dihasilkan. Biasanya hasil proses uji ya. Nah, itu diagram SPC. Itu alat-alat TQM ya, alat-alat total quality management. Terus ada peran dari inspeksi terhadap TQM. Nah, peran dari inspeksi ini ada dua masalah dasar yang berkaitan dengan inspeksi, kapan dan di mana. Kapan dan di mana untuk inspeksi ya. Yaitu di pabrik pemasok, saat pemasok melakukan proses produksi. Jadi peran dari inspeksi itu kapan dan di mana, yaitu di pabrik ya.
saat menerima produk dari pemasok ya, sebelum melakukan proses yang mahal dan tidak dapat dikembalikan. Keempat, selama tahap-tahap proses produksi. Kelima, saat produk selesai dibuat. Keenam, sebelum pengantaran ke konsumen. Yang ketujuh, pada titik kontak dengan pelanggan. Nah itu terkait dengan peran dan inspeksi ya. Selanjutnya ada TQM dalam jasa. TQM dalam jasa ini sangat penting bagi manajer operasional dalam mengatasi kualitas jasa. Karena kualitas jasa ini tidak berwujud ya, komponennya tidak berwujud dari beberapa jasa adalah penting ya, karena tidak berwujud karena bisa dirasakan. Jadi komponen pribadi. Jadi sangat rumit ya total quality management terhadap jasa ini, karena tidak bisa diraba produknya, tapi hanya bisa dirasakan, nah tidak berwujud. Yang kedua, peran penting manajemen mengatasi quality adalah proses. Nah, ya, proses. Yang ketiga adalah ekspektasi pelanggan. Ya. Yang keempat adalah harapan. Nah ini terkait dengan peran penting manajer operasional dalam mengatasi kualitas jasa. Prosesnya bagaimana dalam menghasilkan kualitas jasa ya. Ekspektasi pelanggan sesuai tidak ya, harapan pelanggan juga bagaimana sesuai dengan apa tidak. Nah ini terkait dengan TQM dalam jasa. Contoh inspeksi dalam jasa, kantor hukum ya, apa yang diinspeksi? Kinerja resepsionis, penagihan, pengacara. Standarnya resepsionis telepon dijawab pada bunyi kedua, penagihan akurat tepat waktu, pengacara ketepatan dalam menjawab telepon ya. Nah, itu contoh perusahaan jasa hotel, meja resepsionis, penjaga pintu, kamar, minibar. Meja resepsionis menggunakan nama pelanggan, terus penjaga pintu menyapa pelanggan dalam waktu kurang dari 30 detik, kamarnya seluruh pengerjaan lampu, kamar mandi yang bersih, minibar mengisi kembali mengenakan biaya secara cepat dalam tagihan. Terus kalau jasa di rumah sakit ada penagihan, ini contoh ya, farmasi, lab, nah format yang akurat standarnya, akurasi resep ya, dan lain sebagainya. Ini contoh dari inspeksi dalam jasa. Itu terkait dengan total quality management ya. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.